Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Maulana nasihat kadintoh ngereng cek beda saya omong. Siap? Cek beda saya omong. Cek beda saya rokok. Beda saya rokok. Ki mulai opak bimar denah. Makin ngaji. Cek beda saya omong bu, ngeding bu. Deki bae sanrasan mulai. Makin begitu ngaji. Eman saya kadima ya dan sampean ka para ulama sedaja kepada para kiai, kepada ustaz sedaja. Ketika mau tak merengaki nasihat neka orang saya cengil. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdasar rokok ki, bah, ki berdasar rokok. Deki kakan bi mardenah. Ulu paling tak saya, paling tak seneng bekto ngaji aro pon berdasar rokok ambuhi siapa berdasar aro sekecil dekilah opak bi demar dena kakan sobong sing ngelarang mohon sampean kebal kakan bi marden. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarak fihi ala kulli hal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Pertama-tama saya kalau mulja'aki para tokoh masyarakat, para asatid, para kiai, para wali santreh saya hadir dalam kadintah. Mudah-mudahan kaula sareng panjenengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga malam kadintoh kaula sareng panjenengan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya pengasuh Kiai Haji Wahdi Bakri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Kemudian Kepala Desa Harjomulyo Bapak Sukartono. Iki bener. Nika salbut nika saya nulis nika. Nah, mudah-mudahan para kiai, para asatid saya kadintos saya tak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi si cinta kula bi sampean seteja, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Eka dinto tempat seka dima sumbernya ilmu. Bu. Ngeding bu. Kepada saya omong. Coba dah saya omong. Alhamdulillah tempat kadinto adalah tempat sumberna ilmu. Sampian kudu asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala sekadima anaan sampean nyare ilmu. Dan alhamdulillah pendidikan dalam yayasan kadintoh, yayasan apa namanya?
miftahul falah. Neka sampean sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anan sampean dititipkan, dipasrahkan penuh kepada ustadz-ustadz dan guru-guru yang lain yang mempelajari sampean, mempelajari anak sampean untuk mendidik, untuk mengenalkan bagaimana syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak sampean ingin mengharap menjadi anak yang soleh. Karena anak soleh neka akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Tapi makin neka akhir zaman banyak anak yang tidak dididik kepada yayasan yang mengajarkan syariah. Bahkan orang tuanya tidak mendukung, bahkan tidak mau orang tuanya anaknya menjadi anak yang soleh, tapi mengharap menjadi anak yang soleh. Di dalam anak ini sampai harus berpikir panjang, bahwasanya menjadi anak yang soleh harus sampean didik sebagai orang tua untuk memasrahkan penuh kepada guru-gurunya. Tapi ingat, guru nase berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan salah pilih guru. Makanya alhamdulillah summa alhamdulillah, selain eka dinto badate ada juga pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya mendengar barusan akan banyak mendaftarkan di pondok pesantren. Nek alhamdulillah. Di desa ini masih banyak dukungan-dukungan yang mana anaknya menjadi anak yang berguna dan manfaat. Mau mengenalkan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di akhir zaman banyak anak-anak yang berani zina. Makanya kita Pak Kades gelek neka anak-anak neka tak cukup umur, neka banyak sekali melakukan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak orang anak-anak kecil masih sudah suka dengan mabuk-mabukan. Anak kecil yang seharusnya dididik, seharusnya dikenalkan untuk syariatnya Allah, malah anak-anak yang tidak terdidik malah terjerumus dengan narkoba. Banyak kasus-kasus di luar desa ini, di luar dimanapun tempat, banyak anak-anak yang tidak dididik, yang mana orang tua membiarkan anaknya, orang tua yang membiarkan anaknya menjadi anak yang bejat, yang mana anaknya ingin menjadi anak yang preman, yang menjadi berandal. Mungkin neka orang tua neka membiarkan anaknya mau apapun itu. Tapi lihat orang dulu, kiai-kiai lambe neka, kiai-kiai sepuh, orang-orang dulu ini mendidik anak luar biasa. Bagaimana ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sejarahnya Ki Hamid Pasuruan. Sampian oning pernah ziarah ke Kyoholil Bangkalan. Ada Ki Hasan Ginggung, ada Ki Hashim Ash'ari, dan para kiai yang lain. Semuanya dididik oleh orang tua untuk mencari ilmu, menimba ilmu, untuk dikenalkan kepada para ulama, dikenalkan kepada ustadz. Biar apa? Biar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang alim, anak yang tahu dengan akhlak, anak yang tahu dengan adab. Maka ini yang dikatakan orang tua yang sukses untuk mengantarkan anaknya kepada ulama. Makin punten, anak-anak gini lah oning tiktokan, banyak dia nak, agak dia, banyak. Tiktokan ajoget, mau tak lagu goyang dompet tak kira joget nih kah?
Bada bapak mentelik matan nyongok terandah. Agak lebih lah. Minyak. Mon perlu mon keluar yang bices-cesan. Takut baterainya tak. Aduh. Mendelik mata, masih sakit mata, nak gue kacamata, maksa. Beda. Dimau rengah. Lakin sambian. Mau lakin sambian beda remah deki. Ketuk. Bengal ngetok sambian. Labib beda pusaka Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetinggereng sedaja alhamdulillah syukur dekat Allah. Anan panjenengan nikah dididik oleh ustad. Neka makin neka zaman neka terbalik, monoring lambo neka. Zaman gula kini neka. Etokol dipukul tak bejeng etokol, ben tak bejeng. Etokol sampean tak bejeng etokol. Biar apa? Biar jerah, biar takut. Oh, mau saya melanggar nanti dipukul dengan guru saya. Mohon mangken, punten. Terbalik. Anaknya dipukul, orang tuanya ngelapor beda. Siapa dia? Beda. Mon sampian tero mas rakyana pasrah aki. Tat kiai abdina kedua potrah neka pasrah aki penuh deka ajunan abdina tero anak se soleh, anak se alem, anak se yang berguna, anak yang ngerti tentang hukumnya Allah. Cek emoso kiai nah. Lai pasrah bene sampian mendukung malah ngelaporaki ada lagi ya enak keneng apa keneng apa seneng pasal beda dina mangga nareng serbek kepiring dina dia tahu serbek tahu sontep tahu aneka pecet letak son Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi tretan non cek emosoen kiaina cek emosoen cek sampean ngerasane lah cek pengaji desak kasar keras Allah bila tadi anak saya soleh sampean oning napa mun sampean neng jombon anan sampean meleng sandal ekecok di gurnah beda dina ngecok guru nah sandal lah itu kolbi guru nah biar apa biar jerah biar tidak mengulangi lah lagi salah lah beri peringatan nasihatin sarang guru nah anan sampean letak ngecok neka orang tua tidak terima orang tua seperti inilah yang sampean harus betul-betul untuk introspeksi diri. Bagaimana sampean terus ngarep anak yang soleh? Polambane keluar biasa, pecot-pecot ongku. Makan sombong belesen. Kalau perlu ada cerita saya sendiri. Saya pernah mondok di tempat satu pondok pesantren di Probolinggo. Itu gara-gara gula nek tak bejeng telat tak masuk ke masjid. Kol gini gula pecot. Nganggu anona kabel karo pecut saya nangis saya Ustadz ini kok keras Ustadz ini kok kerang lapor lagi bigula ke Umi apa jangan Umi jangan gula Umi ini keras aban gula keras deki kiri Ustadz karo lapor lagi bigula ba gula ini kayak etokol ba sarang Ustadz Arab lumah etokol ban gara-gara kau telat tak tar ke masjid etokol oh iya dintai nak lagi pecot itu tambahi bi ben gula beli jadi dukung malah tambahin dipukul kenapa karena ini akan membuat anak menjadi jerah paham mangkan lah sampean mondi anak
sampean karo mon anan tero HP jek melaki kade. Tapi mayoritas dina dia nekuk ha. Berdesen di TikTok. Insya Allah 100% di TikTok saja. Tak emaan, tak babaan, tak anaan, tak embandah boleh. Badam banda seneku ha TikTok. Bejak lagi dina. Serebek kering dina ni. Dalam bare Bagades. Aglek sampean Bagades. Tiba lagi ring tu ni kat TikTok kan tu. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nyari ilmu neka sokor deka Allah. Karena nyari ilmu neka tebun kanjeng Nabi talab ilmi faridat ala kulli muslim. Neka tebun kanjeng Nabi wajib nyari ilmu. Wajib nyari ilmu. Cari ilmu sampean. Walau bisin, walaupun di negeri Cina. Sare ilmu. Monoring lambo neka santri neka nyari guru. Tapi makin guru nyari Banyak tak banyak? Mau nambah luar biasa. Berapa kilo untuk mencari guru? Datang ke tempat kiai fulan, datang ke ustadz fulan, datang ke habib fulan. Tidak nanggung-nanggung jauh 3 km, 20 km. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Ingin haus dengan ilmu. Neka orang lambe non. Tapi makin punten guru yang mencari santai. Neka akhir zaman. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sampai sebelum terlambat anak sampean dididik. Anak sampean kenalkan kepada ulama. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Tabun kajian Nabi, man akraman aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan para ulama, maka hal dia seperti memuliakanku, kata Rasulullah SAW. Kenalkan anak, nak mayu nak ntar ke kiai nyabis. Makan gula alhamdulillah gula neka sering ntar ke Madura. Neka gula neka sering ntar ke Madura. Saya paling kagum dengan orang Madura ini kan luar biasa. Kenapa? Anaknya neka masih kecil dididik. Ngon orang Madura neka mulai gini sudah diajarkan untuk nyabis ke para ulama. Ayo ntar ke kiai, mumpung beda kiai, mumpung beda ustad, mumpung beda habaib. Mereka orang lama luar biasa, dididik mulai kecil. Makanya saya pernah berpesan, dimanapun tempat kita itu pakai logika saja. Kita itu seperti nanam bibit. Kalau bibit ini dirawat mulai kecil, besarnya akan bagus. Kita ini. Tapi sampai bibit dah cuma tancap aki, tapi tidak merawatnya. Lah percuma sampean mengharap ingin menjadi hasil yang baik. Sampean ingin panen yang banyak, tapi sampean tidak merawat dari kecil. Maka jangan harap sampean akan mendapatkan apa yang sampean cita-citakan. Begitu juga anak. Kalau sudah anak itu kecil, mulai kecil sampai dikenalkan kepada para ulama, dikenalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, dikenalkan tentang syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka suatu saat anak menjadi anak yang soleh. Walaupun orang tuanya tidak menjadi orang yang soleh. Kalau orang tuanya tidak soleh, maka anaknya menjadi anak yang soleh. Makanya jangan disia-siakan anak. Anak ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki min Allah. Rezeki dari Allah. Makanya saya berpesan dimanapun tempat, khususnya kepada anak perempuan. Banyak sekali anak perempuan dibiarkan oleh orang tuanya. Banyak sekali anak perempuan ini kan dibiarkan berboncengan dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan sudah berani keluar malam. Bahkan orang tuanya sudah mengizinkan, mendukung. Naudzubillah min dzalik, pulang-pulang mendapatkan kabar yang buruk, menjadi anak perempuan yang sudah ingin menjadi cita-citanya anak yang soleha, malah menjadi anak yang mengabarkan buruk kepada orang tuanya. Apa itu?
hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di anan sampean tidak ada kata sampean sudah terlambat Habib. Tidak ada kata sampai telat, tidak ada. Selama sampai sebagai orang tua, selaku sampai sebagai orang tua, selama sampean sudah dititelkan jadi orang tua, maka disitulah sampean diwajibkan untuk mendidik anak sampean. Sampean jangan takut sebagai orang tua, jangan takut. Beb, anak saya durhaka, jangan didoakan yang buruk, doakan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang hidayah. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Didoakan yang baik. Sekarang akhir zaman mereka banyak orang tua yang mendoakan buruk kepada anaknya. Saya kasih cerita. Dan ini sudah saya beribu-ribu sudah diceramah dimanapun tempat. Saya tidak pernah lepas. Saya menasihati tentang bagaimana berbaktinya anak kepada orang tua. Ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah neka ahli ibadah, ahli sodakoh. Beliau setiap harinya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Alqamah ini jatuh sakit, tidak bisa mengucapkan satu kata karena merasakan kesakitannya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Cuman bisanya meneteskan air mata. Lalu Alqamah memanggil isyarah kepada istrinya, mengatakan istrinya untuk datang kepada Rasulullah untuk mendoakan dirinya. Semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istrinya ini sudah setiap hari karena faham dengan kehidupan suaminya, istrinya datang kepada Rasulullah SAW dengan keadaan nangis. Berhadapan dengan Rasulullah, mengatakan seorang istri dari Alqamah, wahai Rasulullah, saya meminta tolong kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau meminta tolong apa? Ya Rasulullah, suamiku ini sekarang jatuh sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku ini tidak berdaya ya Rasulullah, cuma meneteskan air mata. Oh ya, dipanggil para sahabatnya untuk datang kepada Alqamah. Datang ini para sahabat datang kepada Alqamah. Dibuka pintunya, dilihat ke Alqamah. Para sahabat mengatakan, wallahi saya tidak sanggup dengan Alqamah ini. Kenapa Alqamah ini jatuh sakit yang dahsyat? Kenapa Alqamah ini sakitnya luar biasa? Sakitnya parah. Kenapa ini terjadi? Ini tidak ada lain. Mintalah bantuan kepada Rasulullah SAW. Biar saya yang datang kepada Rasulullah. Balik ini para sahabat. Bayangkan sahabat. Para sahabat derajatnya tinggi. Sahabat di zamannya Nabi Muhammad SAW mulianya luar biasa. Seorang sahabat tidak sanggup melihat Alqamah jatuh sakit yang tidak pernah dirasakan oleh sebelum-sebelumnya. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah kita ini tidak sanggup ya Rasulullah. Alqamah ini seakan-akan diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ayo semua kita berangkat kepada Alqamah. Berangkat ini Rasulullah. Sampai ke rumah Alqamah, Rasulullah melihat di depan Alqamah, melihat Rasulullah SAW mengatakan, kenapa ini Alqamah seperti ini? Kenapa Alqamah ini tidak bisa mengucapkan? Kenapa Alqamah ini tidak bisa berbicara? Dia seakan-akan menahan sakitnya yang luar biasa. Kenapa Alqamah ini cuma meneteskan air mata? Istrinya dipanggil, wahai istri Alqamah, kenapa ini suamimu? Kenapa suamimu ini jatuh sakit yang luar biasa? Apa kata istrinya? Wallahu alam ya Rasulullah. Tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah ini mempunyai seorang ayah?
Maka istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahnya sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wahai istri Alqamah, apakah Alqamah ini mempunyai seorang ibu? Maka dijawab oleh istri Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, ibunya ada ya Rasulullah. Ibunya sehat ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, ibunya hidup dengan sendiri ya Rasulullah. Ibunya tinggal sendiri ya Rasulullah. Kemudian dipanggil ini ibunya. Aku perintahkan engkau panggil ibu Alqamah untuk berhadapan denganku. Dipanggil ini oleh istri Alqamah, ibunya dipanggil. Singkat cerita, ibunya berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, kenapa anakmu ini menjadi seperti ini? Kenapa anak ini menjadi seakan-akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibunya mengatakan tidak bisa mengucapkan sedikit pun, cuman ibunya mengatakan dengan nangis, mengeluarkan air mata, saking sakit hatinya kepada anaknya sendiri. Rasulullah bertanya lagi kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, kenapa anakmu ini jatuh sakit, seakan-akan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ibu Alqamah mengatakan tidak mengucapkan sedikit pun, tidak bisa mengucapkan karena sakit hatinya, karena cemburunya kepada anaknya. Sampai ibu Alqamah saking tidak kuatnya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini cemburu ya Rasulullah. Saya ini sakit hati ya Rasulullah. Dia melebihi cintanya kepada istrinya daripada aku ya Rasulullah. Aku dalam keadaan lapar ya Rasulullah, dia lebih mementingkan perut istrinya ya Rasulullah. Saya sakit hati ya Rasulullah. Saya cemburu ya Rasulullah melihat istrinya dibelikan baju dan saya tidak dibelikan baju sama sekali ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan marah luar biasa. Sampai Wakilah mengatakan Rasulullah murka, merah Rasulullah melihat ada anak yang durhaka kepada ibunya. Sampai memerintahkan para sahabat, wahai ashabi, cari kayu bakar, bakar hidup-hidup ini Alqamah. Subhanallah, subhanallah. Seorang ibu walaupun tersakiti, seorang ibu anaknya yang dididik mulai kecil dalam kandungan 9 bulan sudah dilahirkan, dibesarkan, tidak tega melihat anaknya dibakar. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, ini anakku satu-satunya ya Rasulullah. Ini anakku satu-satunya ya Rasulullah. Jangan dibakar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah ridho kepada anakmu? Apakah engkau sudah memaafkan anakmu? Maka dijawab oleh seorang ibu yang dulunya sakit hati, cemburuhnya luar biasa, mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku bersaksi kepada engkau ya Rasulullah, bahwasanya aku ridho kepada anakku ya Rasulullah. Aku sudah memaafkan anakku ya Rasulullah. Subhanallah. Anak segala Alqamah tak bisa mengucapkan satu kata gara-gara mendapatkan ridho dari orang tuanya, dapat ridho dari seorang ibu dan mendapatkan maaf dari orang tuanya. Spontan Alqamah ini bisa berbicara dan ditalkin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita singkat ini bahwasanya anak ini wajib berbakti kepada orang tua. Sampean bapak, sampean walaupun sampean mau membelikan apapun untuk istrinya panjenengan, silahkan. Karena membahagiakan istri itu sudah wajar. Membahagiakan istri mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Menyenangkan seorang istri luar biasa pahalanya. Tapi ingat, kalian punya seorang ibu, sampean jangan pernah diremehkan seorang ibu. Sampean jangan pernah sampean melebihi dari istri sampean. Sampean melebihi dari segala-galanya, semuanya dikasihkan kepada istrinya daripada ibunya sampean. Hati-hati. Sampean hidup karena orang tua. Kepala desa bisa menjadi kepala desa karena orang tuanya.
Sampai menjadi ustadz gara-gara orang tuanya. Sampai menjadi kiai gara-gara doanya orang tua. Perangkat semua gara-gara doanya orang tua. Suksesnya sampean, langkah sampean, sehatnya sampean, tidak ada lain kecuali doanya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ibu, surganya sampean adalah di suaminya sampean. Jangan pernah melawan dengan suami. Jangan suka membantah kepada suami. Walaupun apapun suaminya, selama suami tidak mengajarkan maksiat kepada sampean, jangan pernah membantah. Apabila suami sampean memerintahkan jangan sholat, sholat. Karena ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syariah. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Boleh kita nantang. Tapi kalau sampai diajarkan maksiat, sampai ini tidak diajarkan maksiat, sampai dikenalkan oleh para ulama, sampai diajak pengajian, diingatkan untuk sholat, ketahuilah istri tidak akan masuk surga, cium surga pun tidak akan bisa kecuali sampai harus taat kepada suaminya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika kita ini sudah faham tentang cerita dengan sahabat Alqamah ini, kembali lagi dengan anak kita. Anak kita jangan sampai merasakan anak kita ini dibiarkan menjadi anak yang soleh. Tidak. Anak yang soleh semua butuh proses. Dengan doanya orang tua, dikenalkan kepada ulama, dipasrahkan penuh di pondok pesantren, dikenalkan kepada guru ngajinya, biar tahu hukum. Oh ini haram, oh ini halal, oh ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Ketika anak ini sudah tidak terdidik dengan orang tua, maka jangan harap anak sampai menjadi anak yang anak yang soleh. Jadi alhamdulillah, di dalam yayasan ini kita alhamdulillah, saya berbahagia luar biasa. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya sama Kades barusan mohon zaman abtina sobo Habib. Lihat piala-piala semua ini. Anak-anak sampai bangga sebagai orang tua. Bangga, tidak ada sedikit pun anaknya tidak suka orang tua karena mendapatkan prestasi. Tidak ada ceritanya orang tua tidak mendukung. Ini bahagia luar biasa, sangat mendukung. Anaknya mendapatkan juara, mendapatkan prestasi, ini sangat luar biasa. Ayo saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ngereng seteja, pakompak jegah nek yayasan. Nek yayasan kepe panjenengan seteja, anak poton sambian. Pasrah aki penuh kepada ustadznya sambian. Ustadz, neka anak gula pasal aki keajunan, didik aki anak gula sekiranya berarti anak saya soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Pasrahkan penuh, jangan tanggung-tanggung. Makanya orang dulu tuh kalau masrahkan, Ustadz neka bagi kesampian be gula, neka lahir batin bagi keajunan. Teti aki, teti anak saya soleh, berbakti. Alhamdulillah, semuanya keluaran menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan yayasan Kak Dinto yang keluar dari yayasan ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir. Ini pesan untuk umum. Ini pesan untuk umum. Kita ini zaman sekarang tidak pernah lepas dengan media sosial. Kita ini semua insya Allah pakai HP. Paham? Masih tukang beca neku ha? Tukang ngarek teku ha? Semuanya pakai HP. Sekarang luar biasa, semuanya mayoritas pegang HP dan semuanya mempunyai media sosial. Saya cuma nasihatin sedikit saja. Zaman sekarang adalah zaman penuh fitnah. Akhir zaman ini banyak sekali mengadu domba antara kiai dengan para habaib. Banyak sekali diobok-obok. Tidak ada lain bagaimana caranya kiai dengan habaib bubar. Diadu domba.
Yang habaibnya dikatakan seperti ini, kiainya seperti ini. Ini tidak ada lain. Karena ini akal-akalan orang-orang kafir. Karena ini orang akal-akalan Wahabi. Makanya sampai beruntung. Di desa ini banyak asatid yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Beruntung, asyukur dekat Allah. Tidak dimasuki oleh Wahabi. Tidak dimasuki oleh aliran-aliran sesat. Mereka pakompak para kiai, pakompak para ustadz, pakompak para ulama, pakompak warga-warga desa kadintoh, sekiranya tidak dimasuki, disusupi oleh aliran-aliran sesat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita ikuti para kiai-kiai sepuh, kita ikuti Kiai Hasyim Asy'ari, kita ikuti Kiai Hamid Pasuruan, kita ikuti Kiai Khalil Bangkalan, kita ikuti Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Ginggung. Kiai-kiai dulu ini luar biasa. Ta'alluqnya luar biasa. Para habaib cinta dengan kiai, kiai cinta dengan habaib, ustadznya cinta dengan ulama, warganya cinta dengan ulama. Ini luar biasa. Sekarang tidak, diobok-obok bagaimana caranya ulama hancur di negara Indonesia ini. Ini banyak, sudah akhir zaman ini, luar biasa akhir zaman ini. Dan saya tidak mau diam, tidak akan diam. Saya akan menyuarakan demi kebenaran. Saya ingin mengikuti thariqahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya ingin mengikuti thariqahnya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasan Ginggung. Beliau luar biasa. Beliau orang soleh. Kiai Maimun Zubair, beliau orang soleh, orang alim. Beliau semua cinta dengan para habaib. Para habaib juga cinta dengan para kiai. Sama, terikatnya luar biasa. Jangan ikut ikatan. Banyak di media sosial ini luar biasa. Habaibnya diserang. Nanti ada kiai dukung ini, kiainya diserang. Orang kafir ketawa melihat orang Islam. Kocar-kacir senang. Tepuk tangan orang kafir melihat Islamnya sama Islamnya bertengkar. Karena naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di desa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di desa ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan desa ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan warga desa ini mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jaga para ulama. Ya Allah, mudah-mudahan para ulama diberi sehat walafiat. Ya Allah, para ulama yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, mudah-mudahan kami berkumpul dengan ulama yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, mendapatkan cinta dari ulama yang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan negara Indonesia diselamatkan oleh orang-orang yang munafikin. Ya Allah, mudah-mudahan negara Indonesia diselamatkan oleh orang-orang yang niat jahat, yang suka mengadu domba. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang mengadu domba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Allah. Mudah-mudahan dibuka hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan hatinya dibersihkan. Kasihan. Yang menjadi bingung ini warga. Yang menjadi bingung ini orang awam. Mau percaya dengan siapa? Orang awam yang akan menjadi korban semuanya. Ini orang ini sudah enak, tentram, aman, dia obok-obok terus. Bagaimana caranya dipecah belah? Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di sini menjadi anak yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak yang pernah belajar di sini, yang mondok, yang pondok pesantren, yang sudah mondok, mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan orang tuanya sehat wal afiah. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan, sehatkan guru kita semua ya Allah. Ya Allah,
mudah-mudahan ustadz-ustadz yang di desa ini, kiainya di desa ini, mudah-mudahan diberi panjang umur, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah yayasan ini akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmat yayasan ini ya Allah. Allah madina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Allahumma tubna qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adibna ba'dal maut. Ya Allah, mudah-mudahan mati kita semua ya Allah, mudah-mudahan mati kami menjadi mati husnul khatimah ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan husnul khatimah. Kumpulkan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa ya Allah, segala dosa-dosa yang kami perbuat yang dulu-dulunya ya Allah. Ya Allah, dulunya kami bermaksiat kepadamu ya Allah, kami bertobat di malam ini ya Allah. Ya Allah, anak kami ini sudah belajar ya Allah, sudah belajar ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan matikan kami ya Allah, sampai anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bisa bahagia ya Allah. Ya Allah, kami pasrah kepadamu ya Allah. Matikan kami dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mazub. Allahumma ij'alna minas sabirin wa ij'alna min takirin wa ij'alna min ibadis salihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyon seporah menabi beda kesalahan ucapan ataupun tingkah, saya meminta maaf kepanca dengan sateja. Insyaallah malam kadinto hajat yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.